Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, salah satu ciri yang membedakan antara syariat yang Allah turunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan yang Allah turunkan pada nabi-nabi sebelumnya, selain menjadi risalah yang terakhir, juga dipenuhi dengan berbagai macam keringanan, rukhsah, sesuatu yang umat terdahulu menjalaninya dengan sangat berat, maka dilakukan di masa Nabi Muhammad dengan sangat ringannya. Isra Mi'raj misalnya, awalnya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk sholat sehari semalam 50 waktu. Itulah yang diperintahkan juga oleh Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa dan umatnya sehari semalam diwajibkan sholat 50 waktu. Dan itu pula yang mendorong Nabi Musa untuk memberi motivasi pada Nabi Muhammad di langit sujuh sana, agar Nabi Muhammad meminta keringanan. Awalnya Nabi Muhammad tidak mau menerima keringanan, atau beliau tidak tahu bahwa bisa diringankan. Lalu Nabi Musa lah yang kemudian meminta kepada Nabi Muhammad untuk minta saja keringanan. Dan alhamdulillah diberi keringanan, jadi hanya tinggal 5 waktu. Puasa begitu juga. Umat-umat terdahulu diwajibkan puasa dengan sangat berat. Puasa itu dimulai dari terbenamnya matahari 24 jam sampai ketemunya matahari terbenam lagi di keesokan harinya. Begitulah tata cara puasa umat terdahulu, sebagaimana yang awalnya juga dikerjakan oleh Nabi ketika Allah baru saja memerintahkan berpuasa sebagaimana umat terdahulu. Memang ayatnya begitu bunyinya di awal, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Barulah nanti turun ayat yang lain yang memberi keringanan, bahwa puasa itu mulainya dari fajar, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi sejak turunnya ayat itu kemudian Nabi Muhammad dan para sahabat barulah puasa itu seperti kita sekarang dimulainya dari
mulai masuk waktu subuh atau terbitnya fajar sampai kepada maghrib. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keringanan yang Allah berikan itu memang menjadi salah satu sifat dari Nabi Muhammad juga, sebagaimana yang disebutkan di akhir surat At-Taubah. Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kepada orang-orang beriman itu rauf, beliau amat belas kasihan, rahim, sangat sayang. Begitu banyak syariat yang berat di masa Nabi terdahulu, di tangan seorang Nabi Muhammad sebegitu ringannya. Dan keringanan-keringanan itulah yang menjadi keunggulan kita umat Nabi Muhammad dibandingkan umat terdahulu. Mereka dengan susah payah berjuang berusaha untuk mendapatkan ridho dari Allah, sementara kita dengan mudahnya, dengan santainya, dengan ringannya mendapatkan hal yang sama, bahkan lebih berat, lebih besar dari apa yang didapat oleh umat terdahulu. Oleh karena itulah kita katakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang penuh dengan toleransi, Nabi yang penuh dengan kemurahan hati, dan sudah selayaknya kita bersyukur, berterima kasih bahwa kita dilahirkan termasuk di bagian akhir dari zaman para nabi dan rasul, menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan banyak keringanan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau umat terdahulu bila mereka melakukan kesalahan, maka hukumannya langsung diturunkan, dibayar kontan saat itu juga. Dan tidak sedikit dari umat terdahulu yang dimusnahkan, dibinasakan oleh Allah, kita hanya tinggal lihat bekas-bekasnya saja. Coba perhatikan, Nabi Nuh alaihi salam diutus kepada kaumnya dan berakhir dengan ditenggelamkannya kaum Nabi Nuh. Begitu juga dengan Nabi Lut alaihi salam, diutus kepada kaumnya dan berakhir dengan negeri Sodom itu dihancurkan oleh Allah. Fir'aun juga sama, dia ingkar kepada Nabi Musa, lalu Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Rata-rata umat terdahulu itu berakhir dengan kesedihan, kehancuran, dan kebinasaan. Setiap kali mereka melanggar ketentuan Allah, Allah turunkan hukuman, bencana alam, dan berbagai macam cara-cara untuk membuat mereka mati dan musnah. Lalu bagaimana dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bencana ada, tapi bukan berarti bencana itu adalah hukuman. Kalau kita perhatikan hadirin ma'asyiral muslimin, umat manusia sekarang ini dengan populasi hampir 8 miliar, tidak semuanya beriman. Kalau kita baca statistik, yang menjadi muslim itu hanya kurang dari 2 miliar, 1,9. Selebihnya umat manusia di muka bumi ini kafir, tidak beriman pada Allah, tidak percaya pada Rasulullah. Tapi mereka dibiarkan saja oleh Allah. Bahkan beberapa negeri yang bukan Islam malah lebih maju dari negeri-negeri Islam. Negeri yang tidak beriman pada Allah lebih makmur. Kalau kita bicara di masa lalu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu kalau di zaman sekarang bukan di negeri Islam, negeri yang mayoritas penduduknya muslim, hari ini penuh dengan perang saudara, pecah antara Yaman Utara, Yaman Selatan, antara Mesir dengan Sudan, Iran, Irak, dan kawasan Timur Tengah yang kebanyakannya beragama Islam adalah kawasan yang penuh dengan perang, perpecahan, pembunuhan, dan ketidaknyamanan untuk hidup di sana. Banyak dari saudara-saudara kita yang mengungsi,
mengungsinya ke negeri-negeri yang damai, yang makmur, yang kaya, yaitu negeri-negeri yang bukan Islam. Seharusnya jamaah sekalian, kalau menggunakan logika umat terdahulu, seharusnya yang dihancurkan itu negeri yang bukan Islam. Kalau negeri dengan mayoritas Muslim, harusnya itu yang dipelihara oleh Allah. Sebagaimana sunnatullah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seharusnya begitu. Itulah sunnah Allah yang berlaku sepanjang zaman, tapi di zaman akhir ini tidak berlaku. Negeri-negeri yang banyak orang Islamnya, yang amanu wattaqau, ternyata Allah tidak turunkan keberkahan. Negeri-negeri yang justru banyak kemunduran, kemiskinan, dan peperangan. Negeri-negeri yang tidak beriman justru banyak negeri yang makmur, negeri yang mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Jadi kita hidup di zaman anomali, tidak sebagaimana umat-umat terdahulu. Allah mengubah aturannya. Di masa umat Nabi Muhammad SAW ini, suatu negeri mau tidak beriman, tidak Allah turunkan hukuman. Dan kita walaupun beriman, tidak otomatis diberikan keberkahan. Lalu semuanya nanti akan dikembalikan pada hari kiamat, di mana kebaikan-kebaikan kita barulah akan dibalas nanti di surga, dan keburukan-keburukan orang di luar Islam barulah akan dibalas nanti di dalam neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka yang tersisa buat kita pada hari ini adalah bagaimana kita urus iman kita masing-masing. Semoga Allah matikan kita nantinya dalam keadaan beriman. Semoga akhirnya Allah masukkan kita ke dalam surganya. Dan kita doakan saudara-saudari kita kaum muslimin agar bisa berpegang teguh kepada agamanya. Dan kita juga doakan agar orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, agar Allah segera menurunkan hidayah kepada mereka, agar pada akhirnya kita semua sama-sama bisa masuk ke dalam surganya. Maka pada khutbah yang kedua ini, marilah kita tutup dengan kita berdoa bermohon ampun kepada Allah, mendoakan kaum muslimin yang kita awali dengan kita bersalawat pada nabinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu ma'ana sahabati ajma'in an Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahumud darajat wa ya qadiyal hajat.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha 'azima yadhkurukum wa 'ala ni'ma yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.